Proses pembuatan uang. Hai gengs, di balik objek-objek sehari-hari yang kita jumpai, terdapat proses pembuatan yang seringkali jarang diketahui oleh orang banyak. Beberapa bahkan terbuat dari benda-benda yang tidak kita duga. Penasaran seperti apa? Yuk simak. Proses pembuatan uang. Tahu nggak sih gengs, kalau uang kertas yang kamu pakai belanja sehari-hari ternyata terbuat dari kapas. Yap, kapas-kapas ini nantinya akan diproses hingga menjadi bubur yang kemudian diubah menjadi gulungan kertas. Gulungan kertas yang sudah siap ini kemudian akan diberi tanda air yang akan kelihatan jika diterawang atau terkena sinar UV. Dalam proses ini, para pekerja akan melakukan pengecekan kualitas. Barulah tahap selanjutnya, gulungan kertas ini ditambahkan benang pengaman sebagai bukti keaslian uang. Gulungan kertas yang sudah berisi tanda air dengan benang pengaman, kemudian masuk ke tahap pemotongan. Nah, di tahap ini gulungan kertas akan dipotong menjadi lembaran cukup besar. Barulah tumpukan lembaran kertas ini akan disusun dan disortir dalam mesin khusus. Di tahap ini lembaran kertas akan melewati proses pemberian warna dasar uang. Nah, tahap selanjutnya, uang setengah jadi ini masih harus melewati proses penyortiran untuk selanjutnya masuk ke tahap cetak nominal dan hologram. Baru selanjutnya uang setengah jadi ini akan masuk ke proses finishing. Gak cuma sampai situ nih gengs. Uang yang hampir jadi ini masih harus diberikan nomor seri dengan mesin khusus. Barulah di tahap akhir, lembaran uang yang sudah jadi ini akan masuk ke proses pemotongan dan pengepakan. Dan uang pun siap untuk disetorkan ke bank sentral. Proses pembuatan kemenyan. Siapa di sini yang tidak kenal dengan kemenyan? Yap, benda sejenis wangian yang dibakar ini identik dengan hal berbau klinik dan horor.
Tapi tahu nggak sih, gengs, kalau kemenyan ternyata terbuat dari getah pohon? Ya, kemenyan yang juga dikenal sebagai frankincense dalam bahasa Inggris, ternyata berasal dari getah kering yang diekstrak dari pohon-pohon tertentu, terutama dari genus Boswellia. Seperti kemenyan dari Ethiopia ini yang berasal dari pohon Boswellia papyrifera. Prosesnya dimulai dengan menyadap getah pohon Boswellia. Mereka akan menggores kulit pohon agar getahnya keluar. Getah tersebut nantinya akan mengering dan dalam 15 hari, getah ini pun akan dikumpulkan. Barulah kemenyan ini disortir sesuai kualitas serta ukuran dan siap dikirim ke pasaran. Kemenyan-kemenyan ini umumnya digunakan untuk berbagai keperluan termasuk ritual keagamaan. Proses obat nyamuk bakar. Kamu pastinya pernah pakai obat nyamuk bakar nih, gengs. Tapi tahu nggak, kalau obat nyamuk bakar yang mampu mengusir nyamuk ini justru terbuat dari bahan-bahan yang alami. Yap, obat nyamuk bakar ternyata dibuat dari campuran 4 bahan alami, yakni serbuk kayu putih, serbuk sereh, serbuk kunyit, serta serbuk tempurung kelapa. Bahan-bahan tersebut selanjutnya akan dicampur menjadi satu dengan mesin. Barulah ditambahkan minyak pewangi serta pewarna. Serbuk ini kemudian akan dicampur hingga menjadi adonan. Adonan inilah yang kemudian diproses menjadi lembaran-lembaran. Lembaran adonan obat nyamuk ini selanjutnya akan masuk ke proses pemotongan dan pencetakan. Setelah obat nyamuk bakar ini tercetak, pekerja akan menyortir dan menaruhnya dalam mesin hingga mengering. Obat nyamuk yang sudah kering ini selanjutnya masih harus disortir untuk masuk ke proses packing. Uniknya nih, gengs, sebelum obat nyamuk bakar dijual di pasaran, mereka akan melakukan tes terlebih dahulu. Obat nyamuk ini dites dengan cara dibakar di dalam kotak kaca khusus, di mana setelah beberapa saat, toples berisi nyamuk akan dilepaskan di dalamnya. Dan hasilnya bisa terlihat, nyamuk-nyamuk ini pun tumbang berjatuhan. Proses pembuatan coklat. Hampir semua orang di dunia pastinya setuju kalau cemilan yang paling enak untuk dimakan adalah coklat. Tapi tahu nggak sih, gengs, dengan proses pembuatan cemilan coklat yang bisa kamu makan? Ternyata cemilan coklat ini berasal dari biji buah dari pohon kakao. Pohon kakao yang sudah siap panen akan dipetik dan diambil bagian bijinya. Setelah itu biji kakao akan difermentasi lalu dikeringkan untuk mengurangi kadar air di dalam bijinya. Langkah selanjutnya biji kakao akan dipanggang untuk dikembangkan rasa dan aroma coklat yang lebih mendalam. Suhu dan durasi pemanggangan bervariasi tergantung pada jenis coklat yang ingin dihasilkan. Setelah dipanggang, proses selanjutnya adalah pemisahan kulit dan inti biji kakao atau yang sering disebut dengan nama nib. Nibs biji kakao kemudian akan digiling sampai menjadi pasta coklat kasar. Dalam proses ini akan menghasilkan cairan kental yang mengandung lemak alami dari biji kakao. Nah, masuk ke tahap selanjutnya adalah penghalusan dan pencampuran. Proses pencampuran ini mencakup penambahan gula, susu bubuk, dan bahan tambahan lainnya, tergantung pada jenis coklat yang ingin dihasilkan. Masuk ke dalam proses terakhir yakni pemanasan bahan yang sudah tercampur hingga menjadi cairan coklat. Setelah itu coklat akan dicetak dan didinginkan. Kemudian masuk proses pengemasan.
proses pembuatan semen. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu mengenai salah satu bahan untuk bangunan yakni semen. Ya, tapi apakah kalian sudah pernah melihat proses pembuatan semen? Proses pembuatan semen diawali dengan penggalian bahan baku utama untuk pembuatan semen, yaitu batu kapur dan tanah liat. Bahan-bahan tersebut biasanya dicari dan diekstraksi dari tambang. Bahan-bahan yang diambil dari tambang selanjutnya dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil menggunakan alat seperti crusher. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan butiran yang lebih halus agar proses selanjutnya menjadi efisien. Setelah dihancurkan, bahan baku disimpan dalam tempat penyimpanan sementara sebelum digunakan dalam proses selanjutnya. Bahan baku dari penyimpanan tersebut kemudian dicampur dalam proporsi yang tepat. Pencampuran ini biasanya terdiri dari batu kapur, tanah liat, pasir silika, dan biji besi. Campuran ini kemudian digiling hingga menjadi bubuk halus, hingga menghasilkan raw meal atau bahan baku mentah. Raw meal ini kemudian akan dipanaskan untuk menghilangkan kelembapan yang ada dalam bahan baku, serta mengurangi kadar airnya. Setelah itu, bahan tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam tanur putar yang bersuhu sangat tinggi untuk mengubahnya menjadi klinker. Klinker sendiri adalah butiran kecil yang terbentuk dari bahan baku setelah mengalami reaksi kimia yang kompleks. Setelah itu masuk ke proses terakhir, di mana klinker yang dihasilkan dari tanur putar kemudian digiling bersama dengan bahan tambahan seperti gypsum. Tujuan dari penggilingan ini adalah untuk menghasilkan semen halus yang siap untuk digunakan. Proses pembuatan pensil. Salah satu alat tulis yang paling banyak dijumpai dan juga dipakai adalah pensil. Nah, faktanya, proses pembuatan pensil yang biasa dipakai tersebut ternyata memiliki proses keren dengan mesin yang canggih. Seperti proses pembuatan pensil dari salah satu brand ternama yakni Faber-Castell berikut ini. Proses awal pembuatan pensil diawali dengan mencampurkan grafit atau karbon dengan tanah liat. Kedua bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah wadah khusus. Setelah tercampur rata, bahan itu akan masuk ke dalam mesin pres dan dibentuk untuk menjadi isian pensil. Langkah selanjutnya, isian pensil itu diambil dan masuk ke proses pengeringan. Setelah kering, isian pensil ini dimasukkan ke wadah khusus, kemudian dibakar. Masuk ke tahap selanjutnya adalah menyiapkan gagang kayu. Bahan kayu yang sudah dibentuk menjadi lempengan kotak ini akan dimasukkan mesin yang secara otomatis, mesin tersebut akan membuat cekungan, serta melapisinya dengan lem. Setelah itu isian pensil akan dimasukkan lalu akan ditumpuk dengan kayu lagi di atasnya dan dipres hingga kering. Pensil yang telah kering selanjutnya akan masuk ke proses pemotongan. Pensil-pensil yang telah jadi ini kemudian akan masuk ke proses pengecatan dan pemberian stempel logo dan keterangan. Proses terakhir, pensil-pensil ini akan diuji kualitasnya dan jika lulus akan di-packing dan siap dijual. Itulah tadi proses pembuatan produk-produk yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like.